Pada pesantren Ramadan tahun ini, saya akan menyampaikan materi berkenaan dengan puasa dan perkembangan ruhani dari Freud hingga Mutahari. Puasa tidak saja ada dalam agama Islam, tetapi juga di dalam agama Yahudi, Nasrani, bahkan agama-agama lainnya. Mengapa puasa itu disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seluruh agama? Pertama, puasa adalah alat untuk mendekatkan diri menuju Allah. Karena alasan inilah kita menemukan puasa terdapat pada seluruh agama di dunia ini. Kedua, agama dapat memenuhi kebutuhan spiritual kita. Teori Freud. Sigmund Freud bercerita tentang kesenangan anak-anak di masa kecil mereka. Menurutnya ada 3 tahap perkembangan kenikmatan anak-anak itu. Semua tahap ini memiliki persamaan. Semuanya bersifat konkret, bisa dilihat, dan sifat pemenuhannya yang sesegera mungkin. Kalau orang itu lapar, ia makan. Ia segera memuaskan kebutuhannya dengan kesenangan pada makan dan minum. Menurut Freud, letak kenikmatan pada periode paling awal dalam perkembangan kepribadian anak adalah pada mulutnya. Ia menyebutnya periode oral. Anak-anak menemukan kenikmatan ketika memasukkan sesuatu ke mulutnya. Kesenangan ini diperolehnya dalam pengalaman pertama menyusu kepada ibunya. Lalu ia belajar memasukkan apa saja ke dalam mulutnya. Pada periode ini, jika anak-anak diperintahkan untuk berjalan, dia akan berusaha mengambil sesuatu dan memasukkannya ke dalam mulut. Bila tidak ada sesuatu yang bisa diraih atau diletakkan ke dalam mulutnya, dia akan memasukkan tangannya sendiri. Pada perkembangan berikutnya, kenikmatan tidak hanya terletak pada mulut. Dia mendapatkan kenikmatan ketika mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Seperti ketika ia buang air besar atau buang air kecil. Masa itu disebut periode anal. Pada periode ini, seorang anak bisa berlama-lama di atas toilet. Dia senang melihat tumpukan kotorannya dan kadang-kadang ia mempermainkannya. Sesudah itu, kepribadian anak berkembang lagi. Kini kenikmatannya bergeser. Dia memasuki periode yang akan mempersiapkan dirinya untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Periode ini dinamakan periode genital. Dia senang mempermainkan alat kelaminnya dan memperlihatkannya kepada orang tuanya. Kalau teori Freud benar, maka seluruh kebutuhan pada masa anak-anak itu bersifat fisik. Tidak ada kebutuhan ruhaniah sedikit pun. Saya ingin memberikan contoh yang sederhana. Dulu, di salah satu kampung yang bertetangga dengan kampung saya, ada seorang ibu yang dikenal sebagai orang kaya. Kaya dalam ukuran kampung. Tetapi sehari-hari dia hanya makan dengan nasi yang amat sedikit. Lauk pauknya pun ia mencari dengan merendamkan diri di sungai untuk memperoleh ikan. Pakaian yang biasa dipakainya pun sangat sederhana. Ketika ia meninggal dunia, lemarinya dibuka. Ajaib, lemari itu penuh dengan pakaian yang bagus-bagus. Orang tidak pernah melihat ia memakai pakaian-pakaian itu. Semua orang kampung kebingungan. Bagi saya, ibu itu adalah contoh yang menderita sepanjang hidupnya. Kenikmatannya ia peroleh tidak dalam menggunakan seluruh harta dan barangnya. Ia memperoleh kenikmatan ketika ia membuka lemari dan memandang hartanya itu seraya berkata pada dirinya, "Semua ini milikku." Di bulan Ramadan, sebenarnya kita dilatih
untuk mengembangkan kepribadian kita. Kita meninggalkan tingkat oral, anal, dan genital untuk mi'raj ke tingkat ruhaniyah yang lebih tinggi. Pada siang hari di bulan puasa, kita berlatih untuk meninggalkan masa kanak-kanak kita. Periode oral kita dikekang dengan tidak makan dan minum. Kita pun mencoba untuk meningkatkan tahap genital dengan mengendalikan nafsu seks kita. Pada bulan Ramadan kita belajar menjadi dewasa. Di bulan itu kita berusaha memenuhi kebutuhan ruhaniyah kita. Kita berusaha meninggalkan keterikatan pada tubuh kita dan mulai memperhatikan kebutuhan ruh kita. Kita adalah gabungan antara ruh dan tubuh, tapi dalam kenyataan sehari-hari kita terikat sekali dengan tubuh kita. Menurut Murtada Mutahari, salah satu tahap dalam wilayah atau kewalian seseorang adalah tahap ketika ia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ia tidak akan marah ketika seharusnya marah. Ia tidak ingin membalas dendam ketika semestinya ia membalas dendam. Ia tidak sakit hati ketika orang menyakitinya. Nafsunya sudah terkendalikan. Menahan makan dan minum serta menahan diri dari berbuat zina sudah termasuk tingkat wilayah yang paling awal. Jadi pada saat bulan puasa, insya Allah kita akan menjadi wali-wali Allah pada tingkat yang paling elementer. Jika orang sudah berhasil mengendalikan seluruh hawa nafsunya, dia akan naik kepada wilayah yang kedua, yaitu ketika ruhnya sudah bisa mengendalikan tubuhnya. Tingkat yang ketiga ialah ketika ruhnya sudah bisa mengendalikan gerakan alam semesta. Kalau dia menyatakan sesuatu itu jadi, maka terjadilah sesuatu itu. Kalau dia meminta supaya pohon itu berbunga, maka berbungalah pohon itu. Dari dirinya memancar sesuatu yang menggerakkan dan mengguncangkan seluruh molekul di sekitarnya. Bulan puasa adalah bulan ketika kita paling tidak diantarkan untuk mengendalikan hawa nafsu. Lalu bagaimana jika di bulan puasa ada orang yang berhasil mengendalikan makan, minum, dan seksnya, tetapi tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya? Itu berarti orang itu tidak masuk ke tingkat wali yang paling elementer sekalipun. Orang seperti itu tidak makan dan minum, tapi mudah tersinggung. Ia mudah marah dan mencaci maki orang. Ia tidak bisa mengendalikan mulutnya. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Demi keagunganku, kebesaranku, kemuliaanku, cahayaku, ketinggianku, dan ketinggian kedudukanku, tidaklah seorang hamba mendahulukan kehendaknya di atas kehendakku, kecuali aku cerai-beraikan urusannya. Aku kacaukan dunianya, aku sibukkan hatinya dengan dunianya, dan dunia tidak mendatanginya kecuali yang sudah aku tentukan baginya. Demi keagunganku dan ketinggian kedudukanku, tidaklah seorang hamba mendahulukan kehendakku di atas kehendaknya, kecuali akan aku perintahkan para malaikat untuk menjaganya. Aku akan jaminkan langit dan bumi sebagai rezekinya. Aku akan menyertai setiap usaha yang dilakukannya, dan dunia akan datang sambil merendah diri kepadanya." Dalam hadis di atas, Tuhan menjelaskan kepada kita salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara ini adalah dengan menempatkan kehendak Allah di atas kehendak kita sendiri. Tafsir ayat hukum puasa. Ayat Al-Quran yang dipakai sebagai ayat hukum puasa adalah ayat 183 sampai 185 surat Al-Baqarah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.
yaitu pada hari-hari yang telah ditentukan. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan ini dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Pesan moral puasa. Setiap ibadah yang kita lakukan sebetulnya merupakan riyadhah untuk mendidik nilai moral tertentu. Baik ibadah saum atau ibadah lainnya, di dalamnya terkandung pesan moral. Bahkan begitu mulianya pesan moral ini sampai Rasulullah SAW menilai harga suatu ibadah itu dinilai dari sejauh mana kita menjalankan pesan moralnya. Apabila ibadah itu tidak meningkatkan akhlak kita, Rasulullah SAW menganggap bahwa ibadah itu tidak bermakna. Dengan kata lain, kita tidak melaksanakan pesan moral ibadah itu. Seseorang bisa saja melakukan ibadah puasa, dia sanggup mematuhi seluruh ketentuan fikih, tetapi dia sering tidak sanggup mewujudkan seluruh pesan moral ibadah puasa itu. Rasulullah SAW bersabda, banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sekali lagi, semua ajaran Islam mengandung pesan moral, dan pesan moral itulah yang saya pikir dipandang sangat penting di dalam Islam. Mengapa Islam menekankan prinsip moral itu? Mengapa Islam menekankan prinsip akhlak itu? Karena kedatangan Rasulullah SAW bukan hanya mengajarkan zikir dan doa. Nabi tegas mengatakan bahwa misinya ialah menyempurnakan akhlak manusia. Lalu, apa yang menjadi pesan moral ibadah puasa? Salah satu pesan moral utama dalam ibadah puasa adalah supaya kita menjaga diri dari memakan sembarang makanan. Bahkan makanan yang halal pun tidak boleh kita makan sebelum datang waktunya yang tepat. Jadi jangan sembarang makan, jangan makan asal saja. Kita harus memperhatikan apa yang kita makan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib salamullah alaihi berkata, jangan jadikan perutmu sebagai kuburan hewan. Maksudnya kita tidak boleh memakan daging terlalu banyak, apalagi diperolehnya dengan cara yang tidak halal. Pesan moral Ramadan adalah agar kita tidak menjadikan perut kita sebagai kuburan orang lain. Jangan jadikan perut Anda sebagai kuburan orang kecil. Jangan pindahkan tanah dan ladang milik mereka ke perut Anda. Itulah pesan moral Ramadan yang menurut saya relevan dengan kondisi saat ini. Ketika kita dikejar-kejar oleh konsumtivisme, senang berpesta dan berbelanja barang yang tidak bermanfaat, dan dikejar-kejar untuk meningkatkan status sosial, tidak jarang kita berani memakan hak orang lain. Tidak cukup hanya sampai di situ, ibadah puasa juga mengajarkan bahwa walaupun harta itu milik kita, kita tidak boleh memakannya sendiri. Saya ingin mengutip ucapan Imam Ali salamullah alaihi, tidak pernah aku melihat ada orang yang memperoleh harta yang berlimpah kecuali di sampingnya ada hak orang lain yang ia sia-siakan. Kita tidak usah menjadi Marxis untuk menyadari bahwa keuntungan yang berlimpah ruah dimiliki orang-orang kaya yang tinggal di negara-negara miskin. Misalnya karena upah buruh yang murah sehingga si pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang besar.
Seandainya kita memperoleh gaji yang tinggi, di dalam Islam kita tidak boleh memakan semua yang kita terima, walaupun itu hasil jerih payah kita sendiri. Bagi yang mempunyai gaji yang berlebih, ia mempunyai tanggung jawab untuk menyantuni orang-orang miskin. Puasa tidak akan bermakna apa-apa sebelum kita memberikan perhatian yang tulus kepada orang-orang yang menderita di sekitar kita. Ini pesan moral ibadah puasa. Kalau seseorang puasanya cacat, atau puasanya batal, atau melakukan hal-hal yang dilarang dalam ketentuan fikih, maka tebusannya adalah menjalankan pesan moral puasa itu. Misalnya, pada bulan Ramadan, sepasang suami istri bercampur pada siang hari, ibaratnya ialah memberi makan 60 orang miskin. Orang yang tidak sanggup berpuasa di bulan Ramadan di dalam Al-Quran diharuskan mengeluarkan fidyah buat orang-orang miskin. Memperhatikan orang-orang lapar dan menyantuni fakir miskin adalah pesan moral puasa. Lebih jauh lagi, marilah kita simak sekilas tentang penafsiran batiniah tentang hadis-hadis puasa. Hadis pertama, diriwayatkan bahwa seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, mengapa Tuhan mewajibkan puasa dalam 30 hari? Rasul SAW yang mulia menjawab, itulah waktu ketika yang dimakan Adam mendekam dalam perutnya. Hadis kedua, diriwayatkan dari Muhammad bin Sinan bahwa Imam Ali bin Musa Ar-Ridha salamullah alaihi berkata, sebab diwajibkannya puasa adalah agar manusia merasakan kelaparan dan kehausan, sehingga ia mengetahui kerendahan, kehinaan, dan kemiskinan dirinya. Juga agar ia mengetahui beratnya kehidupan akhirat, sehingga bisa meninggalkan berbagai dosa dan maksiat. Hadis ketiga, diriwayatkan dalam Misbah Asy-Syariah bahwa Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Puasa melindungi diri dari kejelekan dunia dan siksa akhirat. Apabila hendak berpuasa, niatkanlah puasamu untuk menahan diri dari dorongan syahwat dan memutuskan pikiran yang sering dipengaruhi godaan setan. Bayangkanlah dirimu sebagai seorang yang sakit, yang tidak menginginkan makanan dan minuman apapun. Dan berharaplah selalu agar Allah yang Maha Pengasih memberikan kesembuhan dari setiap penyakit yang ditimbulkan karena dosa. Sucikanlah batinmu dari setiap apa yang bisa membuatmu lalai dari berzikir kepada Allah. Berkenaan dengan hadis-hadis ini, seorang sufi Al-Qadhi Sa'id Al-Qummi berkata, merenungkan makna-makna batiniah tentang puasa. Pada hadis pertama, Rasulullah SAW menceritakan bagaimana perjalanan hidup manusia adalah cerminan dari apa yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Setelah Adam melanggar perintah Tuhan, pengaruh dari dosa yang ia lakukan bertahan selama 30 hari dalam perutnya. Karena itulah Tuhan syariatkan puasa selama 30 hari dalam setahun untuk menyucikan manusia dari dosa-dosanya. Sebagaimana Adam yang bertobat pada waktu maghrib, anak keturunan Adam diizinkan Allah untuk berbuka pada saat yang sama ketika Bapak seluruh manusia memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjatkanlah doa pada waktu berbuka, karena ia adalah waktu yang utama. Sedangkan makna hadis kedua dan ketiga yang menyebutkan puasa sebagai perisai adalah bahwa dengan puasa kita dihindarkan dari makanan dan minuman. Karenanya terhindar juga kita dari kemungkinan diderita penyakit jasmania. Tetapi puasa juga adalah latihan untuk mengendalikan hawa nafsu. Karenanya menjadi sarana untuk menyembuhkan penyakit ruhania. Sedangkan makna menjauhkan diri dari siksa akhirat adalah bahwa dengan puasa manusia akan berlatih untuk memasrahkan dirinya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan merasakan lapar, dahaga, dan membayangkan siksa akhirat yang lebih berat daripada lapar dan dahaga, manusia akan berusaha untuk lebih menyucikan dirinya. Walhasil, puasa sebagaimana sabda Nabi SAW bukan sekedar menjalankan syariat,
menjaga diri dari 3 hal seperti pada ketentuan fikih, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran sosial, menyambungkan persaudaraan, dan yang paling penting dari semua itu untuk membawa ruh kita kembali kepada kesucian. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.